Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukrillah salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna wa zurriyatana wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid beserta jajaran yang besar tak disebut gelar dan kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa Allah limpahkan rahmat dan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita kembali Allah pertemukan dalam majlis yang insyaallah Allah muliakan dan Allah berkahi. Majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh para sahabat Nabi, majlis yang juga senantiasa dikerumuni oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin meraih kemuliaan dan ingin meraih keberkahan, salah satunya bisa diraih dengan hadir ke majlis-majlis ilmu yang dibuat, yang diadakan. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti biasa pada maghrib menjelang isya Senin malam Selasa ini kita sedikit sharing diskusi tentang seputar masalah muamalah maliyah. Malam ini kita lanjutkan bahasannya tentang tiga alasan kenapa muamalah itu kita kaji dan bahas. Sebelumnya 2 pekan yang lalu kita membahas tentang apa itu fikih muamalah dan fikih muamalah, sehingga kita pahami kalau fikih muamalah itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah, ilmu tentang hukum syariat yang praktis, bersifat praktis, yata'allaku bi tasarruful mal, berkaitan dengan mengelola harta benda. Nah, harta benda yang dikelola ini maknanya adalah dari mana harta itu diperoleh, untuk apa harta itu digunakan. Jadi konteks bahasan muamalah itu 2 ini. Harta itu didapatkan dari mana, harta itu digunakan untuk apa. Karena memang 2 hal ini pula yang kelak akan Allah tanya kepada kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kita dapatkan, untuk apa kita gunakan. Dan banyak kelak di hari kiamat orang bermasalah dalam hal ini. Dari mana didapatkan? Syar'i, halal atau tidak? Untuk apa digunakan? Sesuai ketentuan syariat atau tidak? Karena ternyata yang ada sama kita itu bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semua, yang apa saja yang ada di langit dan yang di bumi, termasuk kita ini. Nyawa kita ini pun bukan milik kita. Itu titipan dari Allah. Ya, semua milik Allah, termasuk harta benda, kekayaan. Makanya harta benda itu tidak bisa sembarangan kita miliki, kecuali harta itu diizinkan oleh Allah untuk dimiliki. Nah, ini poin pentingnya di sini. Kalau Allah tidak mengizinkan untuk dimilikinya, maka andaikan kita memaksakan diri untuk memiliki, maka kita itu memiliki sesuatu yang tak diizinkan. Sama dengan pulang keluar dari masjid ini, mampir ke warung, mau beli air minum. Ini bukan minta air minum nih Pak, ya, beli air minum, duit tidak ada. Kalau ada duit kita beli.
Kita haus misalkan, mau beli air, duit tidak ada, mau minta tidak dikasih, tapi kita haus, memaksakan diri pula untuk memiliki air dengan cara ngambil diam-diam. Itu berarti kan mengambil tanpa izin, sehingga berpindahnya harta itu tidak disyariatkan. Nah, inilah yang mengakibatkan harta itu kelak akan ditanya oleh Allah. Begitu juga secara umum kita ini dalam kehidupan. Min aina tasabahu, dari mana harta itu kita peroleh? Nah, itu diperoleh sesuai diizinkan atau tidak? Syar'i atau tidak syar'i? Halal atau haram? Ingat ibu bapak yang berbahagia, bagi seorang mukmin harta yang halal akan dihisab, harta yang haram akan diazab. Jadi seorang mukmin itu kalau punya harta, kalau dia halal akan dihisab dari mana dapatnya, untuk apa digunakan. Tapi kalau udah jelas haram, maka harta itu menjadi dia akan diazab, ya, akan diazab. Nah, maka dari itu kita harus pastikan min aina tasabahu itu benar-benar diizinkan oleh Allah. Sehingga dalam hal ini kita ini dalam mencari harta tidak bisa, kalau orang Jawa bilang seenak dewi, itu tidak bisa. Semaunya kita main lantak kudo itu tidak bisa, Pak. Main hantam saja itu tidak bisa. Hanya boleh kita miliki sesuatu yang diizinkan. Siapa yang mengizinkan? Yang punya harta. Sama dengan kita, Pak. Kita tidak punya motor, mau pergi ke pasar, minjam motor ke tetangga. Pinjam motor ke pasar ya, boleh, tapi jangan kau lari selain dari pasar, habis dari pasar pulang, ternyata kesana kemari sampai ke pasar pusat, harusnya ke pasar syariah, akhirnya sampai ke pasar pusat. Kira-kira motor itu kita pulangkan, andaikan tahu nih orang ini masalah atau tidak? Pasti masalah. Kenapa? Kita ngizinkan, dibolehkan pakai, kalau kita itu hanya untuk ke pasar dekat sini, tak tahunya sampai ke pasar pusat. Nah, berarti kita memanfaatkan motor tidak sesuai izin. Begitulah dalam hidup ini, ketika mencari harta tidak sesuai izin, maka harta itu tidak diizinkan untuk kita miliki, sehingga inilah menjadi asbab kelak kita akan diazab. Ini yang pernah kita sampaikan di awal dulu. Banyak orang kelak di hari kiamat celaka itu bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak puasa, bukan karena hablum minallahnya tak bagus, bukan karena hubungan dengan Allah tak baik, tapi apa yang menyebabkan dia celaka, binasa kelak di hari kiamat, menyesal berkepanjangan, disebabkan mencari harta itu tidak syar'i, tidak diizinkan harta itu dimiliki, namun dia memperturutkan hawa nafsunya untuk memilikinya, sehingga dengan harta itu dia akan diazab kelak di hari kiamat. Inilah aspek bahasan fikih muamalah itu. Dari mana kita peroleh, untuk apa kita gunakan. Nah, setelah kita miliki, ternyata tidak bisa juga sembarangan kita gunakan. Ini yang sering kita dengar, ngapain kau urus aku? Kalau aku mabuk, duitku, bukan duit kau. Nah, ini kan sering kita dengar, Pak. Kalau aku bermaksiat, berzina, bukan duit kau, duit aku. Minta aku sama kau, tidak. Padahal dalam hal ini tidak boleh. Wa fima anfaqahu, untuk apa saja kau gunakan, kau belanjakan hartamu, itu tidak boleh sembarangan. Karena harta itu bukan kita yang punya, kita cuma diizinkan untuk memanfaatkannya, maka memanfaatkannya pun tak bisa sesuai semaunya kita, harus sesuai izin dari yang punya harta. Mohon maaf ini agak sedikit keluar, mumpung ini momentum menghadapi Idul Adha. Ini kan sering kita jumpai, Pak, walaupun di masjid kita ini sudah pernah juga kalau tidak salah kita bahas tentang menghadapi Idul Kurban, Idul Adha, hari di mana nanti disyariatkan kita menyembelih hewan kurban. Maka di hari itu nanti berhati-hati, jangan sempat
pelaksanaan ibadah kurban itu kita mengharapkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang kita ingin raih itu ketakwaan, tapi karena ada hal-hal yang tidak syar'i membuat pelaksanaan ibadah kurban kita itu cacat di mata Allah. Ya, cacat di mata Allah. Satu contoh, misalkan kebiasaan kita di Pekanbaru, misalkan tradisi kebiasaan, mohon maaf, saya kira ini sekedar mengulangi aja, mengingatkan, tradisi memberi upah daging kepada pekerja, itu kan sering terjadi kita. Memberi upah dari daging kepada tukang potong, ya. Maka dalam hal ini kan tidak boleh, Allah tidak mengizinkan. Kenapa tidak diizinkan? Karena hewan kurban yang sudah kita peruntukkan untuk Allah, lewat hewan kurban ini kita ingin raih predikat takwa, walakin yanalu taqwa minkum. Jangan dinodai hewan kurban ini dengan akad-akad yang tujuan mencari profit, keuntungan. Apakah itu diperjualbelikan, apakah itu dijadikan upah dari akad ijarah, apakah itu dikasih dalam bentuk akad wakalah bil ujroh dan lain sebagainya. Misalkan kita ngasih upah kepada panitia, mengasih upah kepala kepada tukang potong, itu kan jelas. Wa alla u'tiyal jazir minha syai'an, jangan sekali-kali memberikan kepada jazir, tukang potong, minha syai'an, dari hewan kurban itu sesuatu apapun. Sehingga mengkhususkan kepada tukang potong itu untuk karena dia motong bagiannya kulit, kepala, daging dengan judul karena tukang potong, ini kan tak dibenarkan syariat. Tapi Ustaz, tenaganya dipakai, skillnya kita manfaatkan, sehingga hewan kurban ini bisa dipotong. Warga kita tidak ada yang ngerti menyembelih, kita panggil tukang potong, oke, maka dia berhak dapat upah. Upahnya bukan dari daging, karena daging hewan kurban itu cuma bisa dimanfaatkan 3: fakulu wa at'imu waddakhiru. Fakulu, makan, wa at'imu, berikan makanan, sedekahkan, waddakhiru, disimpan. Selain dari 3 ini tidak boleh. Wala tabi'uhumal hadyu, jangan kalian menjual daging hewan kurban. Ya, fakulu, maka makanlah dagingnya. Wa tasaddaqu, dan sedekahkanlah dagingnya. Wastamti'u bijuludiha, manfaatkanlah kulitnya. Wala tabi'uha, jangan kalian jual kulitnya. Ini jelas hadisnya, Pak. Nabi katakan demikian, sehingga dalam hal ini memberi upah kepada panitia dilarang tegas dalam hadis ini. Memberi upah kepada tukang potong dari daging dilarang dalam hadis ini, termasuk menjual kulit hewan kurban ini dilarang oleh syariat berdasarkan hadis ini. Nah, ini kan kalau kita tetap memaksakan diri memberi upah kepada panitia karena sebagai panitia, ini perlu digarisbawahi, sebagai panitia, tapi dia berhak atas nama fakir, miskin atau warga. Misalkan saya sudah dapat jatah kupon selaku warga dibagi oleh panitia kurban, tapi karena saya panitia dapat kupon yang kedua. Yang kupon kedua ini yang tak boleh. Kupon pertama saya boleh, sesuai dengan hadis tadi, wa at'imu, ngasih makan, yang berkurban bersedekah, saya terima yang pertama, tapi yang kedua tidak boleh. Kenapa? Karena terjadi akad bisnis, akad ijarah. Tenaga dari si pekerja diambil karena menumbangkan sapi, membersihkan, membagikan. Oh, dia capek, kita kasih upah dari daging. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau panitianya mendapatkan upah dari dari peserta kurban berupa duit, kasih misalkan 50 seorang, 100 seorang, maka hukumnya boleh. Ini diizinkan oleh syariat.
Tukang potong tadi dapat upahnya berupa duit. 1 ekor sapi dia potong dapat 100.000 misalkan, 10 ekor dapat 1 juta dia misalkan. Nah, hukumnya boleh, tapi mengkhususkan kepala untuk tukang potong, maka ini tak boleh. Makanya ada kejadian kemarin beredar di masyarakat kita itu, sapi dipotong tidak mati. Karena memotong itu kan satu telapak tangan dari rahang ke bawah, tapi dia potong dekat bahu. Kenapa? Karena tukang potong dapat kepala, dagingnya banyak, tak kurang 2 kilo itu dekat kepala tuh, dipotong dekat bahu, maka matinya pun lambat. Dipotong lagi, koyak lehernya tapi tidak mati-mati. Kenapa tidak? Kulitnya yang koyak, bisa jadi urat makannya yang putus, urat napas masih hidup, masih tersambung, maka tidak mati. Belum mati, lama matinya, ya. Nah, berkembang tahayul, sapinya kesurupan. Bukan kesurupan, urat tidak putus. Kalau putus 2 urat itu tak lama tuh tumbang, hilang nyawa itu, insya Allah. Itu makanya pisaunya pun mesti tajam. Sekali tarik putus, bukan kayak orang gergaji kayu. Ini kadang ada memotong tuh kayak orang menggaji papan, Pak. Krek, berkali-kali. Harusnya sekali tarik putus, ya. Nah, terlepas dari itu semua, ini ketentuan syariat. Min ainak tasabahu, kau peroleh dari mana? Cuma terkadang, mohon maaf, pengurus masjid itu kadang-kadang serba susah. Mau dijalankan seperti itu, tradisinya sudah membagi. Kalau dijalankan membagi, melanggar pula ketentuan syariat. Ini penting kadang pengurus. Nah, seharusnya dengan mengkaji kita lebih jauh, lebih lanjut, kita memahami, mau tidak mau, mesti harus kita tunaikan. Karena dalam riwayat disampaikan oleh Nabi, orang yang berkurban yang tidak sesuai syariat tadi, maka tidak ada kurban baginya. Jadi kurbannya itu dianggap tidak ada. Coba bayangkan, Pak. Bapak ibu peserta kurban tahu itu, maka tetap membiarkan, maka tidak ada kurban baginya. Tapi bagi bapak ibu yang peserta kurban yang tidak tahu, maka panitia yang nanggung dosanya. Kan ngeri kita, Pak. Padahal kita jadi panitia tidak digaji. Sama ketua masjid, mana ada gajinya? Pengurus masjid ada gajinya? Ada gaji dari Pak Kades, Pak? Belum ada gaji pengurus masjid. Yang diharapkan pengurus itu apa? Jadi pengurus pahala. Maka jangan nodai dengan hal yang kecil seperti ini, membuat pahala yang Allah siapkan jadi hilang, ya. Padahal jatah yang ada itu udah cukup. Apalagi dah umur 40-50 ke atas, tak perlu dia makan daging banyak-banyak. Kalau tak darah tinggi, kalau kolesterolnya naik, ya. Nah, maka dari itu berhati-hati. Kenapa? Min ainak tasabahu, dari mana harta itu diperoleh. Nah, ini mesti benar-benar syar'i, mesti benar-benar sesuai syariat, mesti harta itu diizinkan oleh Allah untuk dimiliki. Kalau tidak, maka ini akan membuat kita bermasalah kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ada setidaknya 3 alasan. Inilah makanya kenapa fikih muamalah ini kita kaji. Apa yang pertama alasannya? Karena konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Sama halnya dengan sholat. Kalau ditanya kenapa kau sholat? Karena dorongan perintah dari Allah. Artinya apa? Karena iman yakinnya kita kepada Allah, kita sholat. Kenapa kita berpuasa? Karena kita yakin Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam, kita berpuasa. Sama juga ibu-ibu, kenapa nutup aurat? Karena Allah perintahkan. Begitu juga muamalah ini. Kenapa mesti syar'i? Ya, gimana supaya syar'i? Harus dipelajari. Nah, mempelajarinya karena dorongan dari keimanan kita kepada Allah. Bukti orang beriman, dia mentaati syariat.
Bukti orang beriman, dia menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan. Itu bukti konsekuensi keimanan. Salah satu perintah Allah itu bermuamalah mesti syar'i. Bermuamalah harus sesuai yang Allah syariatkan. Dalam mencari harta, mesti hartanya itu harta yang diizinkan. Dalam menggunakan, memanfaatkan harta, mesti harta itu dimanfaatkan sesuai yang memberi izin. Nah, dorongan mengkajinya, mengamalkan ini karena keimanan kita kepada Allah. Ini yang pernah Allah Tabaraka wa Ta'ala ungkapkan dalam firman-Nya di surah An-Nisa. Misalkan di ayat yang ke-65, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi Tuhanmu. Dalam hal ini menurut Ibnu Katsir, Allah bersumpah dengan namanya. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi Allah. Kalau ungkapan kita demi Allah. Fala wa rabbika la yu'minu, tak beriman ya seseorang itu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai dia menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam memutuskan persoalan di antara mereka. Artinya apa? Kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, teladan, menuntun kita menjalani setiap persoalan, menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Maka kalau Rasul tidak kita jadikan teladan, artinya apa? Yang syariat, aturan dibawa oleh Nabi tak kita pakai dalam hidup ini, salah satunya aturan berkaitan dengan bermuamalah ini, maka menurut ayat ini surah An-Nisa ayat 65, maka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka bermasalah dengan keimanan kita kepada Allah. Ini bukan berarti kita dikatakan kafir. Kadang-kadang sekarang gampang aja menyebut orang kafir, gampang aja menyebut orang sesat. Kalau tidak mentaati muamalah syar'i, kafir, sesat. Oh, tidak bisa. Ayat ini maksudnya ingkar kita dengan aturan syariat, bukan menjadikan kita kafir. Kenapa? Karena ini domain syariat. Makanya harus dibedakan. Kalau domain hati, keyakinan, akidah, itu baru nanti beriman atau kafir. Tapi kalau domain syariat, perintah larangan Allah, itu masuk kategori orang taat, orang bermaksiat. Bermuamalah itu kan hukum syariat. Kalau kita amalkan, kita taat. Kalau tak kita amalkan, kita bermaksiat. Itu aja. Sehingga dalam hal ini tidak sampai orang kepada kafir. Tidak bisa dihukumi, oh tidak bermuamalah syariat, kafir. Tidak sholat, kafir. Oh kacau itu. Kenapa? Karena ini ranah syariat. Ranah syariat tidak bisa dihukumi kafir. Tapi kalau ranah keyakinan baru dihukumi kafir. Contoh, tidak ada ayat yang kayak gitu. Kada itu bukan itu tuh. Tak percaya aku dengan ayat. Itu berarti keyakinan. Baru masuk kategori kafir atau beriman. Tapi dia yakin ayat itu, dia pahami ayat itu, tahu, dia hafal, dia khotam kajiannya Pak tentang muamalah ini, ngerti betul dia seluk-beluk riba, tapi dia melakukan riba, dia tidak bisa dikatakan kafir. Tapi dia bermaksiat, sudah melakukan dosa karena tidak taat. Maka ini harus jelas nih. Sehingga jangan mudah gampang kita kafir mengkafirkan. Kacau kita nih. Terakhir siapa yang tidak kafir? Justru kadang menyebut kafir itu kafir. Kan semua kita dibilang kafir, kita balik menunjuk kafir. Terakhir siapa yang tidak kafir? Semua sama-sama mengkafirkan. Kalau ini yang dibiarkan terjadi, kacau dunia nih. Nah maka dari itu harus jelas. Ayat ini An-Nisa ayat 65 ini tidak beriman, ya, sampai kita ini membuktikan keimanan kita, dorongan iman yang menuntun kita mesti mentaati syariat,
ya, mesti mengamalkan syariat. Satu di antara syariat itu adalah berkaitan dengan muamalah yang syar'i. Bermuamalah mesti sesuai syariat, bermuamalah mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seperti yang diungkapkan oleh para ulama, perbuatan kita manusia ini tidak ada yang bebas hukum, semua ada hukumnya. Al aslu fil af'al at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan manusia terikat kepada hukum syarak. Hukum syarak itu yang mana? Yang dimaksud ahkamul khamsah, ahkamut taklifi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Artinya apa? Perbuatan manusia tidak ada yang bebas dari 5 hukum nih, Pak. Semua masuk ada dalam 1 dari 5 ini. Misalkan duduk kita sekarang, kalau dipahami bagian thalabul ilmi maka wajib. Salat wajib. Bekerja bagi laki-laki ada hukumnya, wajib. Ngurus anak, rumah tangga suami bagi ibu-ibu wajib. Tidur mubah, makan mubah, rekreasi mubah. Coba, tidak ada hukum tanpa hukum, semua ada hukumnya. Makanya kata para ulama, perbuatan manusia itu at-taqayyudu, terikat bil hukmi syar'i, dengan hukum-hukum syarak, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, maka dari itu ibu bapak yang berbahagia, inilah alasan pertama kenapa muamalah syar'i itu mesti kita pelajari, sehingga dengan mempelajarinya kita menjadi paham muamalah itu, dan dengan paham menjadi akan ada dorongan bagi kita untuk mengamalkan muamalah sesuai syariat. Kalau tidak kita amalkan, tidak kita pelajari, mohon maaf, maka kita tidak tahu dalam bermuamalah, bisa jadi tidak syar'i, tapi karena kita tidak tahu kita anggap biasa saja, padahal bukan biasa, tapi membuat kita jadi binasa. Maka dari itu dengan paham muamalah syar'i ini, muamalah kita kaji, maka muamalah kita pun insya Allah akan sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, contohkan. Dengan begitu muamalah kita akan sesuai dan akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Moga-moga ada manfaat dan hikmahnya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan lebih baik bila mana kita berbagi, menyampaikan kepada yang lain. Dengan begitu akan menjadi asar amal yang terus mengalir meski kita sudah tiada di dunia ini. Saya kira demikian cukup pertemuan kita malam ini. Mari kepada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu mohon maaf. Kita akhiri majelis kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis dan ucapan hamdalah. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.